Tapi Silakan, apakah silakan. benar kalau kita makan tempe atau apapun yang ada kedelainya gitu, Betul, itu ya. membuat payudara lebih besar, benar nggak itu? Apakah itu Beneran ya? mendorong hormon Ya, tersebut ya. untuk multiple gitu dokter? Itu salah satu Salah penyebab satu utama. resiko. Oh, Salah oke. satu resiko. Kenapa? Karena kalau tidak menikah, tidak hamil, tidak menyusui. Oh. Itu juga faktor resiko. Tadi kan dokter bilang bahwa salah satu resikonya adalah orang yang tidak menikah gitu ya. Iya. Nah kalau dia menikah tapi tidak punya anak, itu juga bisa nggak kena kanker payudara? Karena kan dokter bilang untuk menyusui anak. Oh, Iya, bisa mengurangi betul. resiko penyakit Oh, kanker. Ya. oh. Bukan jaminan juga sih kalau kita menyusui punya anak gitu ya tidak terkena kanker, bisa juga. Baik, sahabat Merdeka, kembali lagi bersama dengan kami, Ratu dan juga Lulu di podcast Jungto Light. Kali ini kita akan bicara dengan seorang dokter yang bisa menjelaskan mengenai kanker payudara ya Lulu ya. Betul, Ratu. Betul sekali, karena ini menjadi suatu concern untuk wanita-wanita muda dan juga wanita-wanita lainnya, mau muda mau tua, itu pasti concern yang sangat besar. Nah, kami bersama dengan Dr. Denny Joko Purwanto, SPB, yaitu dokter spesialis bedah konsultan onkologi RSIMC Alam Sutra. Baik, dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, dokter. Alhamdulillah, dokter. Sehat ya dok ya. Dari wajahnya sih bahagia dan sehat sih dok. Amin. Rambutnya sih udah keren nih. Terima kelihatan. kasih. Mudah-mudahan kita selalu segar, semangat. Betul sekali. Nah, dokter, ini juga bersamaannya dengan peringatan World Breast Cancer Month. Betul. Sebenarnya bulan Oktober ini adalah bulan yang dimana kita memperingati kanker payudara sedunia. Begitu ya Lulu ya. Nah, pas banget nih sebagai pembukaan juga, dokter mungkin bisa jelaskan dulu apa makna dari peringatan World Breast Cancer Month ini dan seberapa penting momentum ini bagi perempuan dan juga masyarakat ya. Terima kasih Mbak Ratu, Mbak Lulu. Halo sahabat Merdeka. Bulan ini kita memperingati Breast Cancer Awareness Month ya. Bulan kesadaran kanker payudara. Karena penyakit yang merupakan masalah nanti masa kini dan masa depan yang akan menjadikan epidemi itu adalah kanker. Oke. Ya, kanker jantung, stroke, uronefro itu permasalahannya ya. Tapi memang kanker ini problemnya memang masih sulit untuk prevensi atau pencegahannya. Oleh karena itu, deteksi dini yang penting. Ya, kita peringati sebagai Breast Cancer Awareness Month ya. Karena begini, pertambahan jumlah kasus kanker ini semakin tahun semakin meningkat. Di dunia tuh setahun tuh untuk payudara saja itu 2 juta pertambahan. Di Indonesia 66.000 lebih insidensnya ya, pertambahan. Prevalensinya itu sekitar 250.000 per tahun, bayangkan ya. Itu menyedot sekali ya. Dan problemnya memang sebetulnya walaupun tidak preventable, tapi prevensinya adalah deteksi dini. Early detection is the best protection and save your lives gitu ya. Nah, jadi jangan sampai datang terlambat. Oleh karena itu, bukan hanya tentang kanker payudara, tapi juga kita harus mengetahui kelainan-kelainan apa sih pada payudara wanita itu. Karena pemiliknya adalah wanita. Mudah-mudahan semua wanita selalu sehat, segar. Amin. Adem banget ya dengernya ya. Kita Ya, didoakan tenang gitu terus. ya. Tadi kan ngomongin soal kita harus mengenali ya dok. Tapi sebelum kesana gitu ya, banyak orang yang menganggap gitu kanker payudara tuh menyerang usia tertentu. Mungkin atau 50 tahun ke atas atau usia-usia tertentu. Nah, emang sebenarnya itu rentang usianya yang resiko kanker ini mulai meningkat di usia berapa sih dok? Betul ya. Jadi memang berbeda ya populasi orang Indonesia dengan orang-orang di Caucasian atau orang-orang kulit putih ya. Memang untuk pola populasi kanker payudara di Indonesia lebih muda daripada di Eropa maupun Amerika Utara. Di Indonesia yang kami teliti itu peaknya itu 46 tahun. Cukup Lebih muda ya. Iya, lebih muda. Nah, oleh karena itu ya kita memang sangat harus berhati-hati sekali ya. Walaupun kanker itu justru sebetulnya adalah menyerang lebih panjang usianya lebih lanjut gitu, tentu angka resiko akan lebih semakin tinggi. Tapi yang muda pun sekarang sudah banyak ya.
Jadi peaknya tuh untuk Indonesia itu sekitar 46 tahun. Ya, jadi memang kalau sudah 40 tahun, ya itu harus berhati-hati. Oleh karena itu perlu pemeriksaan tahunan untuk payudara, USG atau mamografi. Tapi sebelum 40 tahun pun memang kita harus aware dengan adanya suatu kelainan payudara. Walaupun biasanya di usia-usia di bawah 30 tuh jangan khawatir. Kebanyakan jinak ya. Tidak perlu khawatir, yang penting kita aware dengan payudara kita. Sebenarnya yang dibilang dengan kelainan-kelainan lain tuh seperti apa? Apakah karena ada benjolan atau mungkin juga merasa ketat gitu kalau misalkan lagi datang bulan misalnya, kayak gimana tuh dokter? Betul ya, jadi banyak sekali ya keluhan-keluhan wanita itu sebetulnya datang itu sebetulnya kelainan-kelainan yang sifatnya jinak atau hormonal ya. Nah, wanita-wanita muda ya apalagi juga sekarang udah masa-masa peri-perimenopause gitu. Nah, itu sering merasakan sakit payudara ya, menjelang-menjelang haid ya, banyak pikiran, banyak pekerjaan ya. Sekarang kan wanita-wanita sekarang bekerja, punya karir ya, itu kan juga suatu stresor kadang-kadang ya, walaupun kalau stresor dikendalikan secara baik tentu akan menjadi maju ya. Nah, misalnya yang sering itu kista payudara. Ya, kista payudara itu kadang-kadang nyeri gitu ya. Nah, itu biasanya ya menjelang haid. Ya, banyak pikiran, banyak pekerjaan lah biasa gitu ya. Adenosis kelainan-kelainan dari hormonal juga ya. Dan memang sering sekarang juga ditemukan tumor-tumor jinak payudara ya. Tentu tumor jinak ini walaupun tidak berbahaya, bukan menyebabkan kanker, tapi kita perlu waspadai karena kadang sulit membedakan antara tumor jinak dan tumor ganas ini ya. Oleh karena itu kita harus kalau ada satu keluhan di payudara sebaiknya lakukan pemeriksaan sedini mungkin ya. Saya begini, sekarang itu tidak ada alasan lagi keterlambatan. Kenapa? Vaskes sudah ada, USG ya sudah ada ya. Kami sudah memberikan satu pengajaran, buat keperawatan sudah ya, buat bidan sudah, buat physician dokter-dokter umum sudah, dokter spesialis juga sudah ya. Ultrason sekarang di mana-mana ya. Dokter umum aja sudah bisa membedakan antara kista dan non kista itu sudah bisa membedakan. Ya, jadi cepatlah ya kalau ada satu kelainan lebih baik cepat mencarikan satu informasi ya yang baik supaya tidak menjadi suatu masalah tumor atau kanker. Di kemudian hari. Betul di Tapi kemudian hari. masalahnya kan kita lebih ketakut ya untuk mengetahui begitu dokter. Betul. Kadang cuma kepikiran doang tapi nggak kepengen ke vaskes. Karena nanti biasanya kalau ke vaskes nanti ketahuan penyakitnya. Orang-orang pada beranggapan kayak gitu. Betul ya, jadi yang penting justru itu deteksi dini. Ya, siapa yang bisa deteksi dini itu adalah wanita itu sendiri ya. Cara paling mudah untuk mengetahui adanya kelainan di payudara, tumor di payudara adalah sadari. Periksa payudara sendiri ya. Hari ke-5 sampai hari ke-10 setelah haid. Ya. Kalau yang sudah menopause ya hitung saja tanggal yang tepat ya. Sangat mudah sekali cara untuk sadari ya. Kalau ada sesuatu keluhan atau sesuatu temuan dari sadari itu cepat ya cari ya pertolongan atau informasi, diperiksa ya mudah sih di vaskes juga. Nanti kalau vaskes ada sesuatu dia akan merujuk dengan baik. Oke, tapi kalau ngomongin soal itu, jadi faktor resiko utama dari penyebab dari kanker payudara ini sebenarnya apa dokter? Apakah karena gaya hidup seseorang atau mungkin karena genetik? Betul. Jadi lingkungan juga, yang mana yang menjadi penyebab utamanya atau faktor utama itu? Betul sekali Mbak Ratu. Halo sahabat Merdeka. Begini, sampai saat ini kanker payudara belum tahu sekali penyebabnya apa. Ya. Nah, yang kita ketahui itu hanya faktor-faktor risiko. Memang faktor risiko ini bukan penyebab ya, tapi memang kita aware. Pertama, faktor risiko yang paling tinggi apa? Jenis kelamin wanita ya. Tentu wanita lebih banyak daripada pria ya. Walaupun kanker payudara pada pria ada, tapi tidak sebanyak wanita ya. Kedua, usia. Gak bisa dihindari usia ya. Itu semakin lanjut, semakin resiko ya.
Ya kalau udah usia 35 ya harus lebih aware ya. Kemudian ketiga, betul kayak hidup ya. Misalnya begini, anak-anak kita, adik-adik kita sekarang kan usia haidnya lebih rendah ya. Lebih dini. Karena ya makanan-makanan kita bergizi, kolesterolnya tinggi. Ya akhirnya akibatnya apa? Usia menars itu, usia dini pada waktu haid pertama itu di bawah 12 tahun. Kenapa? Karena paparan estrogennya semakin panjang. Itulah menyebabkan resiko. Oh, baru Iya. tahu bahwa kalau Nah, sekarang anak-anak malah lebih cepat haid ya nah dibanding anak-anak dulu. sekarang lebih cepat haid ya gitu ya. Kemudian juga usia menopause. Ya, tentu wanita-wanita sekarang kan nggak ingin cepat-cepat menopause ya. Siapa sih? Enaknya kan segar terus ya Ya. gitu. Ini juga resiko ya. Jadi semakin panjang usia menopause juga semakin tinggi resiko. Kenapa? Paparan estrogen lagi di situ. Ya. Kemudian juga tidak menikah. Oh, itu salah satu Salah penyebab satu utama. resiko. Oh, Salah oke. satu resiko. Kenapa? Karena kalau tidak menikah, tidak hamil, tidak menyusui. Oh. Itu juga faktor resiko, paparan estrogen lagi ya. Kemudian juga adalah pada wanita-wanita yang pernah mengalami satu tumor payudara jinak. Tapi bukan semua ya. Tentu kalau misalnya dokter, saya pernah operasi tumor payudara jinak, resiko enggak nih di kemudian hari menjadi kanker? Apa dulu hasil patologinya ya? Kalau itu hanya fibroadenoma, ya adenosis, kista, enggak ya. Tapi kalau misalnya dalam deskripsi dari patologi itu misalnya ada ditemukan atipikal ductal hiperplasi ya pada kelainan jinak itu. Nah, itu memang harus hati-hati, harus di follow up terus ya oleh dokternya. Kemudian juga wanita-wanita yang pernah mengalami operasi-operasi di bidang ginekologi ya atau penyakit-penyakit kandungan ya seperti ovarium ya itu juga memang resiko. Kemudian faktor keluarga. Nah, tapi riwayat keluarga ini bukan menyebabkan suatu penyebab ya hanya resiko ya. Tidak banyak ya hanya 5% lah kadang-kadang ya itu ya. Nah, itu bisa dengan tes-tes ya. Misalnya tes sekarang itu ada banyak mutasi BRCA ya kita ingin tahu sih seberapa besar sih resiko. Walaupun kita punya mutasi gen tersebut belum tentu juga kita kena kanker payudara ya. Yang penting kita hidup sehat ya, kita aware dengan payudara kita. Mudah-mudahan kita bisa terhindar. Nah dok, tadi kan juga sempat disebutin ya, kanker payudara ini nggak cuman menyerang perempuan, tapi Betul. laki-laki. Tapi Iya. tetap rasionya lebih besar Iya, lebih besar perempuan gitu. perempuan. Kenapa betul. sih dok bisa seperti itu? Ya, memang karena semua organ itu bisa terkena kanker. Ya, termasuk juga payudara pada pria juga. Karena definisi dari kanker itu kan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, abnormal, ya. Dia bisa merusak jaringan sekitar dan bisa bermetastasis jauh, menyebar jauh, ya. Oleh karena itu setiap organ bisa saja terkena, ya. Tapi kan kalau wanita itu kan paparan estrogennya tinggi sehingga memang lebih banyak pada wanita karena pada pria pun di usia-usia yang memang sudah lanjut itu bisa saja karena memang hiperestremisme ya gitu. Tapi ya sedikit sekali sih kalau pada pria ya. Tetap ya dok. Nah dok, kadang banyak perempuan yang ngeluh ya dok. Misalnya gitu ibuku, ada benjolan nih lu gitu. Takut deh ibu gitu. Akhirnya kita ke dokter Betul. untuk mengecek ya. Apakah ini benar kanker payudara atau enggak cuman hal yang wajar gitu ya dok. Gimana sih dok cara membedakan sebetulnya benjolan ini berbahaya atau benjolan ini sebetulnya enggak berbahaya gitu dok? Ya, karena kadang kita cuma ngerasain doang ya, antara nyeri-nyerinya atau mungkin benjol-benjolnya nggak tahu yang mana bahaya mana enggak gitu. Betul. Memang lebih baik aware ya. Karena dulu sih sebutnya dulu ya itu berprinsip perlakukanlah suatu kelainan atau benjolan payudara itu ganas sebelum terbukti jinak karena itu lebih aman. Cepat mencari
konsultasi kepada dokter ya, kepada petugas kesehatan ya. Tidak semua benjolan payudara atau kelainan payudara itu kanker ya, banyak juga yang jinak. Banyak datang itu dengan keadaan nyeri ya. Nah, nyeri pada payudara itu disebutnya mastodinia atau mastalgia ya. Sering tuh pada wanita-wanita muda terutama ya. Itu menjelang haid ya, pertengahan itu nyeri karena paparan estrogen, akhirnya payudaranya bengkak, timbul kista-kista nyeri ya. Kemudian juga banyak nih aktivitas ya, bikin stres gitu. Nah itu nanti merangsang tuh follicle stimulating hormone, estrogennya naik, nanti nyeri lagi payudaranya ya gitu. Tapi biasanya sih itu mudah diagnosisnya ya. Biasanya dokter akan meriksa, kok waktu dipalpasi gitu, maaf diraba gitu, kok bentuknya kistik ya, nggak padat, nggak keras gitu. Nah itu biasanya jinak ya. Tanda-tanda untuk yang ganas itu ya memang pada awal-awalnya tidak nyeri. Berbeda sekali dengan yang jinak malah nyeri ya. Tapi tentu kalau sudah lanjut akan nyeri ya. Kemudian juga kalau kita raba itu ada benjolannya keras ya. Kemudian ada kelainan dari kulitnya ya. Kemudian juga kalau dilihat itu payudara itu seperti ada lesung pipit ya, tempat ke dalam ya. Kalau ada luka apalagi, ya itu jangan tunda lagi. Dan jangan lupa pijit puting payudara. Nah, kalau ada keluar cairan berwarna coklat atau merah, itu berbahaya. Tapi kalau misalnya bening atau kuning-kuning jernih kan sering tuh wanita ya, itu justru biasanya kelainan-kelainan jinak saja. Ya, jadi jangan lupa sadari. Nanti kita ajarkan bagaimana sadari agar sahabat Merdeka semua bisa melakukan pemeriksaan sedini mungkin. Yaitu adalah yang paling mudah, sadari. Pemeriksaan payudara sendiri. Sadari. Nah, sadari itu kan periksa payudara sendiri. Betul. Gitu. Itu gimana caranya jadi kita untuk melakukan sadari ini? Ya, ini sangat penting. Di Breast Cancer Awareness Month ini ya kita mengajak supaya bisa melakukan sadari. Nah, untuk wanita yang belum menopause ya itu tentukan biasanya hari ke-5 sampai hari ke-10 setelah haid. Kenapa? Karena kalau menjelang haid itu sakit payudara ya, bengkak ya. Susah tuh kadang-kadang ya. Jadi supaya lembek gitu. Tapi kalau yang sudah menopause itu tentukan saja tanggalnya yang tepat ya, hari kelahiran lah, hari kelahiran sendiri atau hari kelahiran suami lah ya yang tercinta gitu. Supaya hafal terus ya gitu. Nah, waktu kita mau mandi ya kita mesti telanjang. Lihat payudara ya di cermin. Kiri kanan simetris atau tidak. Ada kelainan kulit tidak ya. Seperti kulit jeruk, apa dimpling atau seperti lesung pipit di payudara, ya itu harus hati-hati. Bergelombang. Nah, bergelombang gitu ya, gitu. Kemudian ada seperti merah-merah di balik puting, ya dermatitis gitu ya, itu pijet namanya. Nah, kemudian setelah itu berbaring di atas tempat tidur, tapi agak keras sedikit karena itu harus diganjal punggung dengan bantal supaya nanti payudaranya mudah untuk diperiksa ya. Gunakan lengan di kontralateralnya, maksudnya kalau di kiri ya pakai tangan kanan, kalau tangan payudara kanan pakai tangan kiri, tapi tangan sebelahnya itu memfiksasi atau merabanya dua-duanya ya. Nah, kalau diperiksa secara sistematis ya, secara sirkuler gitu, mudah-mudahan sih teraba itu ya. 1 cm aja sudah teraba sekarang itu ya. Nah, begitu ada teraba, nah jangan khawatir dulu, nanti kita periksa. Kemudian jangan lupa pijit puting payudaranya. Ada keluar cairan enggak? Ya. Kalau misalnya itu jernih ya atau kuning jernih gitu ya. Insyaallah sih jinak ya. Tapi kalau begitu ada merah atau coklat, hati-hati ya. Sering saya dapatkan tuh papiloma ya, kadang-kadang juga kanker-kanker payudara yang dini ya. Justru
yang dini itu yang punya angka kesembuhan yang lebih baik daripada yang sudah lanjut. Mudah-mudahan dengan sadari pasti bisa, ya, pasti mendapatkan kesehatan yang baik, ya. Betul sekali, terima kasih. Dok, tapi Sudah kalau diingatkan. benjolan di payudara ini bisa lebih dari satu atau hanya satu aja sih, Dok? Oh gitu ya. Memang tentu justru pada kelainan-kelainan jinak itu biasanya suka multiple, banyak ya. Kista-kista payudara di usus tuh kadang-kadang banyak ya, teraba gitu, itu justru aman itu. Itu yang tadi saya bilang ya, bergelombang. Bergelombang mereka. Ya. Nah, kista-kista payudara itu memang suka banyak ya. Namun pada yang kanker justru ada juga sih yang multiple, tapi biasanya sih single nodul ya. Single nodul itu artinya benjolan itu satu, keras ya. Tapi kalau yang sudah multiple banyak gitu justru biasanya itu ya lanjut ya. Nah, karena itu jangan khawatir ya. Raba ya. Biasanya tuh kalau yang jinak itu lembek ya. Kalau yang keras ya itu khawatir. Oke. Dari tadi dokter sempat nyebutin beberapa kali hormon estrogen. Betul. Nah, itu apa kaitannya dengan terjadinya kanker payudara pada wanita? Dan ada juga kan namanya hormon progesteron. Ya, itu. Kaitannya apa nih kepada wanita untuk bisa mendapatkan kanker payudara? Kenapa wanita punya hormon itu lebih tinggi gitu? Itu anugerah dari Tuhan. Jawabannya itu anugerah dari Tuhan ya. Kalau itu udah nggak bisa diapa-apain ya. Laki-laki nggak punya ya gitu. Udah settingan alam ya dokter. Iya. Wanita punya payudara besar, siapa yang menentukan? Hormon estrogen dan progesteron. Ya laki-laki kan enggak ada. Tapi di mana reseptor dari estrogen dan progesteron itu mutasi, berubah, nah itulah menyebabkan kanker. Okay. Walaupun sih ya kebanyakan kanker payudara itu memang hormonal reseptornya positif. Jadi artinya terpacu oleh hormon ya. Walaupun ada sebagian yang tidak ya, tapi kebanyakan yang hormonal reseptor yang positif memang. Ya jadi jangan khawatir ya. Justru dengan estrogen dan progesteron itu wanita punya, disitulah kecantikannya dan disitulah fungsi dari payudara untuk menyusui. Oke. Itulah yang akan menjadikan generasi-generasi Indonesia yang cerdas itu adalah dari air susu ibunya salah satunya. Ini saya juga penasaran sih dokter. Maaf nih ya saya nanyain ini. Tapi apakah benar kalau kita makan tempe atau apapun yang ada kedelainya gitu, itu membuat payudara lebih besar? Benar nggak itu? Apakah itu mendorong hormon tersebut untuk multiple gitu dokter? Begini sahabat Merdeka ya. Jadi di dalam kacang kedelai ya, tempe, tahu ya, kadang-kadang juga susu-susu kedelai gitu. Itu kan ada fitoestrogen namanya. Oke, fitoestrogen. Ya, fitoestrogen itu estrogen dari tumbuh-tumbuhan. Kan estrogen itu kan bikin wanita cantik. Ya kulitnya kenceng ya, justru jadi seneng lah wanita-wanita itu kalau kedelai itu ya, ingin supaya cantik ya, kulitnya segar gitu. Nah, fitoestrogen ini berbeda dengan estrogen yang ada di dalam tubuh manusia wanita ya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir ya, karena itu aman-aman saja sih ya. Silahkan kalau ingin cantik awet muda gitu ya, minum kedelai ya. Obat awet muda secara alami ya, Dok. Secara alami, rileks ya gitu ya. Dan nggak stres kali ya. Stres ya, itu ya kuncinya. Dokter, ini aku ngelihat catatanku ya. Apa penggunaan kontrasepsi hormonal kayak pil KB ini emang benar bisa meningkatkan resiko kanker, Dok? Salah satunya itu. Iya. Memang penggunaan preparat-preparat hormonal terlalu lama. Ini problemnya. Tapi kalau preparat-preparat hormonal seperti KB hormonal ya, tidak terlalu jangka waktu yang lama, sebenarnya aman sih ya. Tapi tentu preparat-preparat hormonal untuk kontrasepsi ini nanti akan di switch ya ke yang lebih efektif ya. Itu sih saran kami ya. Walaupun jangan khawatir ya, tapi terlalu lama berbahaya juga ya. Ya, kita sih penelitian 5-10 tahun gitu, terlalu lama ya. Bukan hanya pil KB, kadang-kadang hormonal replacement therapy ya.
Itu kan wanita-wanita kan tidak ingin cepat-cepat menopause ya. Mm-mm. Nah, dikasihlah preparat-preparat hormonal replacement hormonal replacement terapi itu ya. Tapi tidak perlu khawatir kalau dalam penggunaannya di bawah kontrol dokter, kemudian tidak terlalu lama ya, bahkan kadang-kadang itu bermanfaat ya. Wanita-wanita tuh kalau mau menopause kan rasanya badannya panas, sakit-sakit tulang, ya, gelisah ya gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan ini ya sementara treatment-treatment ini aman sih ya di bawah bimbingan dokternya insya Allah Nah, baik. Dok, tadi kan penggunaan pil KB kalau terlalu lama bisa menyebabkan, Betul ya kan? ya. Durasinya biar ada durasinya nggak sih, Dok? Oh gitu ya. Ya memang banyak penelitian-penelitian ini Mhm. tapi ya memang belum established sekali ya. Ya mungkin 5-10 tahun lah gitu ya. Itu kan terlalu lama sekali. Mhm, Nggak mhm. mungkin kan masa-masa usia reproduksi kita kan pakai KB tidak terlalu lama seperti itu ya. Bahkan sekarang dokter-dokter menyarankan ya memang pakailah eh, apa kontrasepsi yang lebih mantap lah gitu ya. Misalnya apa itu? Nah ya mohon maaf ya mungkin sahabat Merdeka ya ini kan kita sudah doa Edukasi sama ya, Dok. edukasi ya. Mm-mm. Ya, selain preparat-preparat hormonal untuk kontrasepsi itu seperti misalnya pil KB, ya apakah ada implan atau suntik gitu ya. Nah, yang lebih efektif lagi ya memang seperti kontrasepsi IUD atau spiral. Ya, ada beberapa yang mungkin ya terpaksa dilakukan steril atau tubektomi silahkan sih, tergantung indikasi lah. Ya, gitu. Yang penting semua demi kesehatan ibu, demi kesehatan ayahnya juga. Oke. Sama-sama sehat ya. Betul, itu sebetulnya yang tujuannya kan semua sehat. Betul, semua sehat ya. Oke. Nah, soal kemajuan terbaru nih dalam pengobatan kanker payudara saat ini, terutama dari sisi bedah dan juga terapi pendukungnya seperti apa, dokter? Banyak sekali kemajuan-kemajuan ya. Dan sekarang banyaknya itu justru minimal invasif sekarang. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Sekarang ini sudah banyak wanita-wanita itu walaupun kanker payudara tidak perlu kehilangan payudaranya. Itu kan Ya. ketakutan terbesar wanita ya. Nah, ketakutan besar wanita itu takut kehilangan payudara ya. Nah, yang penting datang dalam keadaan dini. Ya, apalagi kanker-kanker yang inside itu adalah kanker-kanker yang baru sekali ya, yang stadium 0 namanya itu udah terlihat. Sekarang wanita melakukan pemeriksaan medical check up. Nah, medical check up wanita itu khususnya apa? Payudara dan cervix. Ya, itu yang musuh utamanya kan itu, ya. Nah, oleh karena itu sering terdeteksi pada waktu MCU itu USG payudara atau mamografi terlihatlah ada kalsifikasi ya atau ditemukan tumor-tumor yang dini ya stadium 1 ya, bahkan stadium 2 itu sekarang dengan breast breast cancernya itu breast conserving surgery ya. Upaya kita tuh mempertahankan payudara saat ini ya. Minimal invasif ya seperti dengan vakum assisted excision ya, minimal invasif breast surgery itu sangat membantu sekali ya. Bahkan di beberapa negara saya ikuti itu bahkan juga ada yang sekarang itu memakai radiofrekuensi ablasi pada tumor-tumor yang kecil di bawah 2 cm ya itu mudah sekali melakukan terapinya ya. Kayak gelombang gitu dia. Iya. Jadi ada gelombang yang bisa menghancurkan tumor tersebut ablasi ya. Tapi ya memang itu beberapa penelitian tapi di kita sendiri sekarang sih memang harus dievaluasi lebih lanjut ya. Tapi memang itu kemajuan-kemajuan ya. Teknik operasi ya minimal invasif dengan vakum eksisi juga bisa ya. Kemudian juga sekarang ini metode-metode ya apalagi sekarang mau timbul robotic surgery. Sangat minimalis sekali ya, insisinya itu kecil. Bahkan kalaupun kita harus melakukan pengangkatan payudara, mastektomi, kita bisa mempertahankan kulit dan putingnya. Akibatnya apa? Kita bisa rekonstruksi kembali tuh payudara. Implant. Macam-macam, bisa implan, bisa pakai otot latissimus dorsi diputar ya, sehingga wanita masih tetap punya payudaranya. Bentuknya Bentuknya masih ada. ya. Selain dari teknik operasi, obat-obatan juga sangat maju ya. Dulu orang takut dengan kemoterapi. Wah, rambutnya botak katanya. Rontok. Ya, rontok, mual, muntah ya. Sekarang dengan terapi-terapi pendukung tidak khawatir lagi ya.
Kemudian juga terapi-terapi hormonal. Sekarang pemeriksaan patologi itu harus disertakan dengan imunohistokimia namanya. Apakah estrogen positif, progesteron reseptor positif, nanti ada obat hormonal. Ya, sehingga kita menghindari kemoterapi. Bahkan juga ada targeting terapi, imunoterapi, ya itu sangat target sekali ya. Karena pengobatan kanker payudara itu sangat individual dan presisi. Berbeda, setiap orang berbeda. Ya, Oh, nggak bisa disamain nggak gitu bisa, ya, Dok? nggak bisa sama ya. Teknik operasinya nggak bisa sama, obat-obatnya juga presisi, individual. Bahkan radioterapi itu yang dulunya takut ya, orang tuh kan kepakai obat ya. Sekarang sudah pakai yang lebih canggih lagi, linear accelerator ya, sehingga tuh efek samping ya yang tadinya takut ya, payudaranya ada keras gitu ya, habis radioterapi sekarang lebih minimal, lebih baik. Jadi kalau kena kanker payudara tidak perlu takut ya. Walaupun itu memang sudah jalan dari kita ya, the biology is the king. Biologi selnya kita nggak tahu. But selection patient is the queen. Dia sendiri yang tahu. Stadiumnya dia yang gini. Prince and princess maneuver operation and treatment. Jadi kita tuh nomor 3. Ya. Luar Udah biasa. Itu udah dari Tuhan dapat ya. Perjuangan ya, karena kanker payudara bukan akhir segalanya, tapi awal dari perjuangan kita. Itulah ibadah kita. Aduh, Mudah-mudahan. keren banget dokter ngomongnya nih. Menenangkan ya. Menenangkan ya. Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan tidak jadi pandemi lagi lah ya kanker Dan payudara. tidak jadi momok yang menakutkan Iya, bagi perempuan. sekarang nomor Benar. 1 sih kanker payudara itu masalahnya. Oke, kan ada juga ya vaksin untuk kanker serviks. Betul. Nah, vaksin untuk kanker payudara ada atau enggak? Saya mohon maaf sampai sekarang belum dapat ya. Gitu. Karena betul ya, salah satu penyebab kanker itu memang adalah salah satu faktor risiko ya. Bukan berarti orang kalau kena virus HPV jadi kanker juga ya, tapi memang ada virus-virus HPV itu yang punya risiko tinggi, high risk ya. Jadi kalau sekarang kan ibu-ibu diperiksa tuh genotyping HPV ya. Jadi sekarang udah gampang dicegah tuh ya. Orang kadang-kadang vaksinasi ya. Karena itu insidence atau kejadian dari kanker serviks leher rahim ini menurun. Nah, problem di payudara ini belum ada. Kuncinya itu deteksi dini. Oke. Oke. Deteksi dini utama ya, Dok. Yang ya? paling utama. Soalnya pengen tahu juga sih Lulu nih ya. Apa? Tadi kan dokter bilang bahwa salah satu resikonya adalah orang yang tidak menikah gitu ya. Iya. Nah, kalau dia menikah tapi tidak punya anak, itu juga bisa nggak kena kanker payudara? Karena kan dokter bilang untuk menyusui anak. Oh, Iya, bisa mengurangi betul. resiko penyakit Oh, kanker. Iya. oh. Bukan jaminan juga sih kalau kita menyusui punya anak gitu ya tidak terkena kanker, bisa juga ya. Ini kan hanya upaya ya, upaya untuk menurunkan resiko ya. Dulu tuh ibu-ibu kita kan anaknya banyak. Menyusuinya lama ya. Sampai 2 tahun. Sekarang kan ibu-ibu kita kan anaknya nanti dulu kuliah dulu, udah kuliah mau S2 dulu, mau karir dulu gitu ya. Mau punya anak. Waduh, Bentar biaya dulu. sekolahnya berapa ya? Kata gitu. Banyak kekhawatiran. Iya, banyak kekhawatiran. Dulu kan enggak gitu ya. Menyusui juga aduh ke kantor ya gitu ya. Ya walaupun sih sekarang kan di kantor kan sudah menyediakan ya bagaimana untuk bisa pumping ya supaya bisa menyusui anaknya. Itu sih yang penting ya. Jadi ya memang usahakanlah ya kita reproduksi ya yang sehat gitu, kemudian juga menyusui yang baik ya, mudah-mudahan. Nah, Dok, tadi kan sempat dokter menyinggung soal mamografi ya, Dok ya. Betul. Nah, sebaiknya tuh seberapa sering sih wanita untuk melakukan mamografi, terutama untuk perempuan yang di atas usia 40 tahun? Betul ya. Nah, pas tuh. Kita perlu nggak nih? Jadi memang kan itu resiko ya. Jadi semakin tinggi usia itu semakin beresiko. Satu. Kedua tuh memang mamografi itu mengandalkan kontrasnya jaringan lunaknya. Jadi memang untuk orang Indonesia memang rata-rata tuh di atas 40 baru tuh ideal untuk mamografi. Tapi sebetulnya tidak perlu 40 pun bisa ya, apalagi payudara yang cukup besar gitu ya. Nah, seberapa sering sih gitu ya? Memang upayakan sih minimal tuh 40 tahun itu sudah melakukan pemeriksaan mamografi dan ultrasound ya. Nah, kapan diulang lagi ya? Memang sih kalau bisa sih ultrasound minimal tuh setahun sekali ya. Kalau ada sesuatu kelainan atau sesuatu yang harus kita observasi ketat gitu ya,
tidak menutup kemungkinan tuh. USG 6 bulan sekali atau mamografi setahun sekali, tapi biasanya sih kalau normal-normal ya mamografi 2 tahun itu nggak apa-apa. Tapi USG-nya harus ya. Yang penting cepat ya diketahui sedini mungkin dari USG dan mamografi itu, nanti dokternya akan memberikan rekomendasi kapan ibu akan dilakukan pemeriksaan ulang baik USG maupun mamografi. Tapi minimal untuk check up itu setahun sekali, ultrasound harus ya. Harusnya dok ya. Aduh nih beban biaya untuk kita juga nih Lulu nih setahun sekali. Nggak ada alasan lagi. Betul. Vaskes sudah ada Oh, USG. betul, Ya, betul, sekarang betul. puskesmas sudah disediakan USG banyak ya. Oke. Apalagi dokter-dokter sekarang ya, USG kan sudah menjadi stetoskop sekarang ya. Jadi Dan namanya kesehatan nomor 1 sih tuh ya kan sekarang gitu. Kita harus mengutamakan kesehatan ya dokter ya. tuh Betul. ya, karena begini. Kesehatan dan pendidikan itu sekarang itu inflasi yang paling besar. Hmm. Biaya pendidikan semakin tinggi, biaya kesehatan juga semakin mahal. Karena apa? Ya, kemajuan teknologi ya. Walaupun sih kemajuan teknologi itu akan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan angka harapan hidup, ya itu semua adalah untuk kebahagiaan kita semua. Betul, dan pastinya dibandingkan dulu sama sekarang orang juga lebih panjang umur sekarang sih ya. Ya, tentu angka harapan hidup semakin meningkat. Kualitas hidup juga diharapkan semakin meningkat. Jangan sampai usia panjang tapi kualitas hidup jelek kan enggak. Ya. Semuanya harus Jaga kesehatan olahraganya. jaga kesehatan ya. Jadi yang penting itu kita harus cek kesehatan secara teratur. Oke, kalau misalkan soal peran pola makannya juga dan untuk kapasitas stres seseorang ya, terutama untuk wanita gaya hidup modern seperti ini kan wanita lebih sering stres. Udah gitu juga sering makan junk food gitu. Betul banget. Favorit saya nih ya dokter ya, kalau pulang langsung pesennya junk food gitu. Iya. Nah itu pasti meningkatkan resiko untuk terkena kanker payudara. Jadi kalau dokter punya saran untuk para wanita-wanita di luar sana mungkin ya yang ingin hidup sehat, paling gampang tuh ngapain dulu nomor 1? Wanita sekarang harus cerdas. Oke, paling gampang cerdas dulu. Cerdas ya. Jadi laki-laki juga sama cerdas ya. Artinya itu kita harus cek kesehatan secara teratur ya, sadari ya. Mungkin kalau udah menikah ya pap smear ya. PVDNA genotyping sekarang kan gampang ya. Kemudian nyahkan zat-zat berbahaya. Ya apa itu misalnya rokok ya, zat-zat berbahaya ya, pengawet ya. Walaupun sih yang sudah diizinkan ya aman sih ya, tapi kalau formalin, boras kan nggak boleh ya. Kemudian makan yang teratur, yang bergizi, diet ya. Jadi jangan berlebihan, jangan juga kekurangan, seimbang aja ya. Kalau kekurangan jadi kena juga kanker. Iya, nanti kan imunologinya turun ya. Kita perlu kekebalan tubuh ya, istirahat yang teratur. Kenapa? Sekarang ini susah sekali ya. Kalau mau tidur itu lihat dulu HP itu. Iya. Bahkan sebelum tidur main game dulu. Main game dulu ya, jangan Ratu. tuh ya. Itu favorit saya Soalnya itu. kita punya kewajiban sekarang. Kita nggak jawab WA juga kan nggak sopan ya. Iya. Kita harus jawab. Nanti jawab lagi. Waduh, terlalu malam lagi nanti Diajak ya. ngobrol. Belum tiba-tiba. lagi email kita harus siap ya. Betul. Pekerjaan besok harus deadline ya. Kita harus, jadi istirahatnya kurang ya. Kemudian setelah istirahat jangan lupa adalah aktivitas fisik ya, olahraga yang teratur. Olahraga itu apa saja sih hobinya? Kadang-kadang membersihkan rumah juga olahraga itu ya. Keringetan dok. Keringetan, ngepel bersihkan rumah gitu itu ya. Life is like riding bicycle. If you want to keep balance, you must keep moving gitu. Gerak terus. Jalan Ya. kaki ya dok. Jalan ya. kaki juga bagus tuh ya. Dan kemudian kendalikan stres. Ini dari tadi ditujukan ke saya semua ini. Oh ya sama Mbak Lulu juga sama. Kayak menyerang ya. Ini seperti Enggak sama. seperti terasa. Gitu ya. Kendalikan stres ya. Berubah Kenapa? posisi dokter. Ya karena gini ya. Stresor itu penting. Itu untuk kita kemajuan kita. Gak mungkin sih orang gak stres itu ya. Tapi stres yang dikendalikan itulah yang akan membuat kita maju. Ya gak perlu khawatir. Kita harus selalu kreatif, inovatif, itu semua stres. Kalau kan disrupsi kita ya. Iya.
Ya udah habis ini kita berenang ya Lu ya. Asik. Ya, Biar gak stres. Biar kita Sama sama-sama. olahraga. olahraga bersama keluarga, Betul. ya bersama pasangan. Waduh, itu lebih nikmat. Aduh. Oke, mungkin dokter juga nih Lulu nih mau nanyain Iya, sesuatu Lulu, nih. Lulu. Tadi kan soal ngomong kanker ya dok, ini aku agak kepikiran gitu. Kalau orang yang mungkin dia punya kanker payudara gitu ya dok, udah diangkat payudaranya, apakah bakal ada resiko juga terkena kanker payudara di tempat yang lain? Ya, di kontralateral namanya di sebelahnya ya. Memang kanker itu adalah satu pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Dia itu merusak jaringan sekitar dan bisa bermetastasis, menyebar. Ya. Nah, tentu merusak jaringan sekitar ya payudaranya lah ya, gitu yang sebelah. Nah, penyebaran itu adalah yang paling sering itu satu ke tulang. Kedua ke payudara sebelahnya itu bisa juga. Karena itu tetap ya setelah dilakukan operasi gitu ya atau treatment di payudara sebelahnya harus diperiksa tetap. Ya itu. Kemudian setelah itu ke paru-paru, ke hati, liver gitu ya. Itu kadang-kadang ke otak ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa kalau sudah terkena satu kelainan, tumor atau kanker payudara sebelahnya lagi harus periksa juga karena bisa terjadi penyebaran. Betul. Jangan malah jadi nggak peduli mentang-mentang satunya udah sembuh gitu kan ya dok ya. Iya, penyebaran ke sebelahnya. Oke, cuma sebelah kiri aman gitu. Padahal kan ada juga kemungkinan Bisa, yang bisa bisa menyebabkan kemungkinan, kanker. Ya. Tadi bisa kena tulang, jadi kena kanker tulang gitu maksudnya. Bukan, metastasis tulang, penyebaran Oke. di tulang. Ya biasanya ya nyeri-nyeri tulang, ya nggak enak di tulang gitu itu. Ya kita harus periksa karena itu setiap tahun minimal gitu kan selalu diperiksa tuh. Kalau penderita pasien kanker payudara tuh diperiksa tulangnya, diperiksa tumor markernya, diperiksa payudara, diperiksa paru-paru, payudara sebelahnya, kemudian livernya itu rutin sih ya itu pattern-pattern untuk penyebaran kanker payudara. Ya. Oke, nih dokter, terakhir nih pesan apa yang dokter ingin berikan kepada masyarakat, terutama perempuan, agar lebih sadar, peduli dan juga tidak takut untuk melakukan pemeriksaan dini gitu dokter. Betul sekali ya. Ya, sahabat merdeka semua, ya mudah-mudahan kita diberikan hidup yang selalu sehat ya. Nah, dalam bulan kesadaran kanker payudara ini atau Breast Cancer Awareness Month ya, mari kita jaga kesehatan kita. Jangan lupa untuk wanita sadari. Itu yang paling mudah sekali ya. Kemudian juga kalau ada suatu kelainan yang terasa, terdeteksi, lakukan pemeriksaan secepatnya. Early detection is the best protection in save your life. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, saya juga pesan ya pada bapak-bapak juga ya harus juga memperhatikan kesehatan istrinya. Itu yang penting ya. Karena itu memang sangat-sangat sekali membantu dalam kesehatan wanita ya, terutama apalagi kalau penderita kanker pasti suaminya akan menjaga dengan baik ya. Dan kemudian harus cerdas tadi. Ya, cek kesehatan secara teratur, menyahkan zat-zat berbahaya, rokok dan lain-lain, diet yang seimbang, tidak berlebihan, tidak kekurangan, istirahat cukup ya. Kemudian juga olahraga ya, dan yang paling penting juga kendalikan stres. Luar biasa dokter. Memang ya nomor satu harus kendalikan dulu stresnya. Memang Jakarta ini kota metropolitan, tiap hari kita macet ya, tapi ya biasalah. Ya kalau kata orang-orang Jakarta keras gitu ya. Tapi tetap walaupun keras tapi harus kalau bisa. survei itu ya, itu penduduk-penduduk yang paling berbahagia itu di antara Jakarta. Oh, ya sambil stres sambil bahagia juga. Iya, kita jaga kebahagiaan Harus kita. balance ya dok. Harus balance Kita ya. work hard, play harder. Semangat selalu. Baik, terima kasih banyak dokter sudah berbincang bersama dengan kita. Nah, itu dia tadi juga ya sahabat Merdeka. Perbincangan kita bersama dengan Dr. Denny Joko Purwanto, dokter spesialis bedah konsultan onkologi RSIMC Alam Sutra. Benar-benar isinya daging semua ya dulu Daging ya. semua. Dan kita juga diberikan Banyak masukan. banyak banget masukan dan juga bagaimana cara kita untuk bisa sadari atau bagaimana kita untuk
memeriksa payudara kita sendiri. Dan terutama untuk para wanita di luar sana juga harus cerdas karena kita harus bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Terima dokter. kasih. Dokter. And we'll see you again in the Oke. next episode. Terima See kasih you. dokter. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan sehat, selalu berbahagia, semangat. Amin.